Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 9 November 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Beragam informasi terkini telah dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Suatu unit ruko berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan elektronik di Kota Padang Sidimpuan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang melanda satu unit ruko berlantai 3 ini berada di Jalan Jenderal Sudirman Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, yang terlihat dari kobaran api yang disertai dengan asap tebal yang menutupi bangunan ruko yang dijadikan sebagai tempat gudang elektronik dan tempat tinggal. Awal mula kebakaran ini diketahui warga setelah gumpalan asap tebal menyelimuti lantai 2 bangunan tersebut. Bahkan warga sempat melihat 2 orang penghuni gudang terjebak di lantai 2 dan 3. Tapi kedua penghuni tersebut berhasil melompat dari dalam ruko tersebut dan langsung diselamatkan oleh warga. Sementara sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan barang-barang elektronik dari dalam gudang dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar, bahkan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian terlihat kewalahan dalam memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan selama 3 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diterjunkan ke lokasi. Keluar asap ya, bakaran katanya teleponnya, jadi turun lompat. Tiba-tiba yang satu lagi udah nongol lagi di lantai 2. Lantai 2 satu perempuan, lantai 3 satu perempuan. Jadi 2 orang Pak ya? Ambil tangga, aku minta tangga Indomaret. Naikkan ke atas, naik dari atas, turun orang itu, 3 orang kami itu. Lompatnya yang lantai 3, lompatnya tangkap. Dia baru suruh turun, selamat yang dua-dua. Lantai apa yang sempat besar apinya tadi Pak? Api nggak nampak, cuma asap yang keluar hitam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Ratusan jemaah Masjid Jamik di Jalan Slobes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan berjamaah yang dilakukan usai sholat maghrib pada Selasa malam kemarin. Sebelum melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan berjamaah yang dipimpin Al-Ustadz Haji Syamsul Bahri menjelaskan sholat sunnah gerhana bulan dilaksanakan dalam 2 rakaat dan setiap umat Islam harus melaksanakannya sesuai sunnah Nabi ketika terjadi fenomena alam ini. Menurut Ustadz Syamsul Bahri, sholat sunnah gerhana bulan ini sesuai tuntutan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah untuk melakukan sholat gerhana ini walaupun dalam posisi gerhana bulan sebagian. Selain mendirikan sholat gerhana bulan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Saat Ustadz Syamsul Bahri menyampaikan tausiahnya pada jemaah Masjid Jamik Belawan terlihat tekun dan hikmat mendengarkannya. Sholat sunnah gerhana bulan di Belawan juga dilaksanakan di masjid-masjid di Belawan, di antaranya Masjid Salam, Masjid Al-Qobah, dan beberapa masjid lainnya. Fenomena gerhana bulan total yang terjadi Selasa malam kemarin disambut warga Purwodadi, Kelurahan Bakaran Batu, Kabupaten Labuhan Batu dengan melakukan sholat khusuf atau sholat gerhana bulan di Masjid Nurul Huda Purwodadi. Pelaksanaan sholat gerhana bulan ini dilakukan usai sholat maghrib berjamaah oleh puluhan warga di Masjid Nurul Huda Purwodadi, Kelurahan Bakaran Batu, Labuhan Batu. Sebelum melakukan sholat gerhana, Imam Masjid Nurul Huda Purwodadi memberikan tata cara pelaksanaan sholat sunat gerhana bulan yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Usai sholat gerhana, Imam sholat memberikan tausiah akan kegunaan sholat gerhana bulan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan apabila terjadi suatu fenomena gerhana. Usai melakukan sholat gerhana, seorang jemaah Khairul Harahap menjelaskan dirinya sebelumnya sudah pernah melakukan sholat gerhana bulan. Namun dengan dilakukan sholat gerhana ini, dia berharap agar bangsa Indonesia nantinya bisa terhindar dari segala bencana dan apa yang dikerjakan Khairul nantinya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadi lagi acara sholat apa ya Pak? Gerhana bulan. Gerhana bulan. Sebelumnya pernah juga sholat ini Pak? Pernah. Jadi harapannya apa nih Pak dengan sholat ini sendiri Pak? Bisa jelasin Pak? Mudah-mudahan menjauhkan dari bencana-bencana dan apa yang dilaksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal senada juga dikatakan Imam Masjid Nurul Huda Al-Ustadz Samsudin Nur yang menginginkan agar bangsa dan negara Indonesia terhindar dari segala mara bahaya atau bencana. Mudah-mudahan kita ya dilindungi Allah dari segala macam halangan dan rintangan bala yang mungkin turun dan selamatkannya bangsa kita ini, kampung kita ini terutama seluruhnya bangsa Indonesia, umat Islam seluruh dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski tidak terlihat fenomena gerhana bulan di kota Rantau Prapat, namun ibadah sholat gerhana bulan ini sendiri dilakukan secara serentak di masjid-masjid yang ada di kota Rantau Prapat pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat Selasa malam. Informasi selanjutnya, kacang kedelai di pasar tradisional Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saat ini harganya mengalami kenaikan hingga membuat pedagang menjadi resah karena dalam setahun ini harganya sudah 2 kali mengalami kenaikan. Kenaikan pertama harga kacang kedelai terjadi pada awal bulan September dari harga awal Rp605.000 menjadi Rp665.000 per karung dengan kemasan 50 kg. Harga tersebut sempat mengalami penurunan menjadi Rp625.000. Ironisnya pada awal bulan November ini kacang kedelai mengalami kenaikan lagi menjadi Rp725.000 per karungnya. Pantauan tim liputan TVRI di pasar tradisional Kota Pinang kemarin terkait dengan kenaikan harga kacang kedelai ini berdampak terhadap omset penjualan yang menurun sekaligus penurunan keuntungan. Sementara pantauan harga dari 9 kebutuhan bahan pokok relatif normal. Salah seorang pedagang kacang kedelai, Juria Hanum Dalimunte, menyampaikan kenaikan harga kacang kedelai ini membuat penjualan sangat jauh berkurang, yang biasanya pelanggan membeli 2 hingga 3 karung menjadi 1 karung. Jadi dengan naiknya harga kedelai ini bagaimana penjualan? Penjualan jauh berkurang. Yang biasanya langganan kemari jadi enggak? Langganan yang biasa ngambil 2 goni jadi 1 goni. Yang biasa 3 goni jadi 1 goni. Pokoknya jauh lah berubah selama harga tinggi. Tinggi ini Pak. Udah berapa lama ini kenaikan harganya? Udah hampir 1 bulan. Pedagang pasar Kota Pinang berharap kepada pemerintah agar harga kacang kedelai ini secepatnya turun agar penjualan kembali normal. Ya pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Sumatera Utara, satukan langkah kita
Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Sumatera Utara kemarin melaksanakan musyawarah provinsi ke-7 tahun 2022 dan berkomitmen mendukung pemerintah mendorong perekonomian lebih maju serta surplus pangan. Musprov ke-7 Kadin Indonesia Sumatera Utara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, didampingi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Muhammad Arsyad Rashid, Ketua Kadin Sumut Ivan Batubara, Ketua Panitia Sanggam Bakara, beserta tokoh masyarakat Sumut di Medan kemarin. Musyawarah Provinsi Musprov ke-7 Kadin Sumut mengambil tema mendorong pemulihan ekonomi serta pembangunan di Sumatera Utara secara inklusif dan kolaboratif, membahas tentang program kerja sekaligus memilih ketua terpilih. Ketua Kadin Sumut Ivan Batubara mengatakan pelaksanaan Musprov ke-7 sebagai momentum meningkatkan silaturahmi guna membantu pemerintah dalam kemajuan perekonomian khususnya di Sumatera Utara. Dengan membangun kebersamaan gotong royong, Kadin bersama pemerintah pembangunan ekonomi suatu daerah dapat tercapai. Bagaimana merawat persaudaraan agar sama-sama mampu melakukan kerja-kerja besar dan kerja-kerja mulia bagi memajukan daerah. Intinya adalah semuanya kebersamaan. Bagaimana berbisnis masing-masing sudah pebisnis, tapi bagaimana sama-sama membangun daerah itu satu seni tersendiri dan itu bentuk komitmen masing-masing pengusaha nasional. Ketua Umum Kadin Indonesia Muhammad Arsyad Rashid mengatakan Kadin Sumut menjadi bagian dan memberikan solusi dalam dukungan ekonomi lebih maju. Intinya adalah bagaimana kita fokus lagi seperti tadi challenge dari Pak Gubernur, bagaimana kita mengendalikan namanya inflasi dan memastikan bagaimana Kadin adalah bagian daripada memberikan solusi dan dukungan terhadap ekonomi khususnya di Sumatera Utara untuk Kadin Sumatera Utara dan di nasional untuk Indonesia. Terima kasih. Kadin Indonesia Sumut siap berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kawasan ekonominya menjadi Sumatera Utara bermartabat. Guna pemulihan ekonomi nasional khususnya di Sumatera Utara dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dengan pelaku bisnis untuk membangun semangat kebersamaan pasca pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dunia. Semangat kebersamaan yang dibangun antara pemerintah dengan pengusaha merupakan sangat vital dan sebagai mitra strategis agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal tersebut, keberadaan Organisasi Dunia Usaha, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia tertuang dalam Kepres nomor 18 tahun 2022 adalah sebagai pondasi kerjasama dalam pemulihan ekonomi memiliki peranan sentral kepada pemerintah. Program selaras 4 pilar dimiliki Kadin Indonesia diantaranya dapat memulihkan kesehatan dan pengembangan industri kesehatan nasional, peningkatan ekonomi daerah dan nasional dengan memajukan kewirausahaan yang kompetensi sesuai aturan regulasi menjadikan Kadin sebagai motor penggerak serta akselerator investasi. Dengan demikian, semangat kebersamaan yang dibangun para pelaku bisnis untuk lebih responsif terhadap kemajuan ekonomi yang lebih kuat khususnya di Sumatera Utara. Program kerja dimiliki Kadin Indonesia bersinergi bersama pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera. Korem 023 kawal Samudra bersama Kodim 0210 TU dengan sejumlah personil baik dari jajaran TNI maupun instansi terkait menggelar upacara penutupan program TMMD ke-115 yang dihadiri oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom. Sebelumnya program TMMD ke-115 ini dipusatkan di Desa Hasingan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Prajurit TNI yang sudah membuka jalan sepanjang 1.200 meter ini dilakukan selama 23 hari penuh dengan semangat dan tetap setia prajurit sebagai petarung teritorial yang dicintai rakyat. Bertindak sebagai pelaksana TMMD ke-115 dan Dim 0210 TU, Letkol Infantri Harisandra mengatakan fokus di 4 titik, yakni finishing jembatan darurat, pengamalan dik atau tembok tanah, pemasangan batu dan semenisasi dik dan dilanjutkan pemlesteran dik. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pekerjaan membuka
pembukaan jalan tersebut, di mana salah satunya adalah mobilisasi untuk alat berat harus melalui transformasi air yang telah diperhitungkan di awalnya. Namun berkat dari kerjasama dengan masyarakat serta instansi terkait semua dapat dilalui. Sementara Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Dodi Triwinarto mengatakan yang menjadi sasaran TMMD ini yakni kegiatan fisik dan non-fisik yang berkaitan dengan pembangunan pembinaan mental, pembinaan spiritual, atau perjuangan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan penerangan dan pelatihan keterampilan oleh organisasi pemerintah daerah Kabupaten Samosir. Saya kepada seluruh masyarakat, khususnya di desa Hasinggahan ini dan beberapa desa pendukung yang lainnya, agar dipelihara yang sudah dibuat bekerja sama gotong royong yang selama dilakukan. Dan kami mohon kepada seluruh masyarakat, tidak hanya yang di desa Hasinggahan saja, semuanya juga bahu-membahu ya untuk saling mengingatkan dan memelihara fasilitas yang sudah kita bangun ini. Kepala Desa Hasingaan Hamad Sinaga mengatakan atas nama warga mengucapkan terima kasih atas program TMMD yang ke-115, di mana berkat program tersebut dapat membuka jalan yang menghubungkan Desa Hasingaan dengan Desa Bonandolok. Bapak-bapak TMMD ini sangat-sangat antusias sama masyarakat juga bergabung bergotong royong Pak Bupati supaya melanjutkan yang sudah ada, yaitu dari Bonandolok sampai ke Bidangara. Tapi kami usulkan pertama dulu, yaitu pembangunan jembatan yang ada di Bonandolok. Diharapkan hasil dari program TMMD yang telah bersusah payah dilaksanakan dapat dijaga dan dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Samosir, juga masyarakatnya sendiri. Energi terbarukan geotermal yang ada di Indonesia adalah energi terbarukan terbaik kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Geotermal Indonesia memiliki kekuatan 4.000 megawatt dan masih digunakan sebanyak 1.600 dan potensinya masih sangat luar biasa. Hal itu disampaikan Sarman Simanjorang yang merupakan Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energi pada kuliah umum yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Medan kemarin di Focal Point Jalan Gagak Hitam Medan. Energi terbarukan ini adalah salah satu pokok pembahasan yang akan dibahas pada KTT G20 di Bali, sehingga isu ini akan memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Energi terbarukan ini juga merupakan kekuatan bagi negara dalam mengembangkan berbagai aspek hingga 2045 mendatang. Banyaknya sumber daya alam dan energi di Indonesia hendaknya dapat dimanfaatkan agar tidak tergantung pada energi dunia yang dapat mengancam kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar energi yang saat ini digunakan berasal dari bahan-bahan yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas, minyak bumi, dan energi nuklir. Jika terus-menerus digunakan, sumber-sumber energi tidak terbarukan ini dapat habis. Sarman Simanjorang juga menambahkan, energi terbarukan yang saat ini dapat digunakan di Indonesia adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Di Indonesia, beberapa sumber energi terbarukan yang potensial dan berlimpah adalah angin, di mana menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 2009, potensi energi angin sebagai energi terbarukan mencapai 9.230 megawatt. Geotermal atau panas bumi dan potensinya mencapai 27.000 megawatt. Hydropower atau air potensinya mencapai 4,99 kali 1018 J per tahun. Sedangkan surya adalah tenaga matahari yang sumber energinya hampir digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Di tempat ini terdapat untuk biomasa lebih cocok digunakan di wilayah pedesaan dan biasanya untuk alat pemanas masakan. Pada kuliah umum yang dilakukan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Medan kemarin membahas pemanfaatan energi nasional Indonesia dalam mengurangi dampak ancaman energi dunia. Sarman Simanjorang menjelaskan sesuai dengan Agreement Paris agar setiap negara mengurangi gas emisi karena perubahan iklim yang luar biasa, maka satu-satunya cara adalah mengurangi energi yang bersumber dari fosil. Untuk itu setiap negara diharapkan menggunakan energi yang terbarukan. Bagaimana supaya punya tanggung jawab untuk mengurangi gas emisi gas kaca dalam hal ini, karena memang kita lihat bahwa perubahan iklim ini sangat luar biasa. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana mengurangi energi yang bersumber dari
fosil. Maka satu-satunya adalah bagaimana masing-masing negara itu punya tanggung jawab untuk memproduksi yang namanya energi baru terbarukan. Di Indonesia salah satu potensi yang terbesar itu adalah geotermal. Karena geotermal ini tidak dimiliki oleh seluruh dunia, hanya beberapa negara. Tapi kita adalah merupakan negara yang memiliki potensi geotermal nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Kita memiliki hampir 24.000 megawatt. Yang sudah kita pakai baru sekitar 1.600. Jadi masih potensinya sangat-sangat luar biasa dalam hal ini. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting untuk dapat menggunakan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. 2 dari 7 tahanan yang kabur usai menjebol tembok rutan kelas 2 Besipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Penangkapan dilakukan setelah warga curiga melihat geliat kedua tahanan ini. Petugas Kepolisian Resort Tapanuli Selatan dan Rutan Kelas 2 Besipiro Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil menangkap 2 dari 7 tahanan yang kabur usai menjebol tembok jeruji besi Rutan Kelas 2 Besipiro. Kedua tahanan yang berhasil diamankan tersebut yakni Hatta Harahap dan Pia Nasution, merupakan tahanan kasus narkoba. Kedua tahanan ini diamankan petugas dari 2 lokasi berbeda, yaitu Hatta Harahap diamankan petugas saat tengah tertidur di tepi sungai di Kelurahan Pasar Sipirok, sedangkan Pia Nasution diamankan petugas di kawasan Aik Latong, Kecamatan Sipirok. Diamankannya kedua tahanan ini setelah warga curiga melihat gelagat keduanya. Saat ini salah satu tahanan yang berhasil diamankan petugas, yakni Pia Nasution, tengah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok lantaran menderita luka sobek di bagian leher akibat terjerat kawat berduri rutan. Sangka atas nama Pian Nasution, yaitu tahanan narkotika. Terus yang kedua, kami juga mengamankan satu lagi di sekitar tadi pukul 12.30 di Dusun Pinang Nabaris. Kami masih mengejar 5 tahanan yang kabur lagi dengan bersama-sama dengan tim, dan kami sudah bermohon juga dengan tim dari Jatlantas Polda Sumatera Utara untuk membantu kami dalam pengejaran ini. Sebelumnya 7 tahanan Rutan Kelas 2 Besipiro kabur usai menjebol dinding sel dan memanjat tembok setinggi 6 meter dengan menggunakan alat bantu kain. Aksi ke-7 tahanan yang merupakan 6 tahanan kasus narkotika dan 1 tahanan kasus pencurian ini diketahui petugas pada Senin dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat ini banyak masyarakat mengambil atau merekam gambar kegiatan orang lain dengan kamera handphone tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Padahal kegiatan tersebut dapat melanggar hukum sehingga perlu setiap orang mengetahui tentang undang-undang yang mengatur hal ini. Banyak masyarakat yang belum memahami tentang pengambilan gambar dan merekamnya lalu memviralkannya tanpa seizin dari orang yang diviralkan. Ironisnya kegiatan tersebut dianggap sepele serta tidak bermasalah dengan hukum. Untuk itu setiap orang atau masyarakat harus mengetahui dan memahami bahwa kegiatan pengambilan gambar dan memviralkannya tanpa persetujuan orang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi atau IT serta Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Berikut ini penjelasan dari seorang praktisi hukum terkait pengambilan gambar dan merekamnya serta memviralkan seseorang tanpa persetujuan. Kita berharap kepada masyarakat harus bijak ya, karena ada 2 undang-undang yang dapat menjerat
perbuatan-perbuatan yang bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, atau tanpa persetujuan menayangkan gambar orang. Yang pertama adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik di pasal 27 dan 45, ya. Ini dapat dipidana penjara kalau dia mengandung pencemaran nama baik dan penghinaan. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian kalau kita lihat di Undang-Undang Hak Cipta, itu juga dapat dipidana kalau tanpa persetujuan dari orang yang diambil gambarnya atau videonya, karena dia harus dalam kategori memang menguntungkan kepentingan komersial, sehingga sanksi pidana denda kepada orang yang menayangkan gambar atau foto tanpa persetujuan orang lain dimaksud di dalam pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu pemirsa, di musim penghujan ini pengrajin ikan asin di bantaran Seideli, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, mengeluh karena biaya produksi bertambah menjadi 3 hingga 4 kali lipat, serta harga ikan asin murah. Bagi pengrajin ikan asin, penjemuran merupakan hal yang sangat penting, sehingga apabila hujan dari pagi hingga siang, maka pengrajin ikan asin di kawasan Kelurahan Belawan Bahari ini sibuk mengangkat ikannya yang sudah dijemur. Namun sebaliknya, bila panas maka pengrajin sibuk kembali menjemur ikan asin tersebut guna memburu panasnya matahari, dan apabila kembali mendung, maka terpaksa harus mengangkat dan menyimpannya lagi. Muhammad Iqbal mengharapkan agar hujan ini segera berhenti, diganti dengan panas matahari supaya ikan bisa kering dan ada yang membelinya. Namun jika hujan terus-menerus maka akan merugi hingga 80% karena biayanya akan bertambah menjadi 3 hingga 4 kali lipat. Menurut Iqbal, dalam mengelola ikan asin ini harus menggunakan garam dan es batu yang saat ini harganya sudah mahal karena ikan asin itu bila tidak ditambahkan es dan garam maka ikan akan cepat membusuk dan selaku pengrajin akan mengalami kerugian yang sangat besar. Saat ini kami sebagai pengrajin ikan asin sudah merugi hingga 80%. Informasi selanjutnya, petani di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menggelar tradisi jamu tanah atau doa bersama yang diikuti warga dan tokoh agama sepekan sebelum menanam benih padi. Jamu tanah atau doa bersama ini dilakukan untuk bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar musim tanam padi ini terhindar dari berbagai kendala seperti hama sehingga hasilnya berlimpah. Selain itu, kendala yang dirasakan para petani ini adalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan harga pupuk non-subsidi yang melambung tinggi. Ditambah lagi faktor cuaca juga menjadi kendala berkurangnya hasil panen petani. Untuk itu pada musim tanam tahap kedua tahun ini, sepekan sebelum dilakukan penanaman padi, para petani bersama pemerintah Desa Naga Timbul melakukan gelar jamu tanah atau doa bersama untuk meningkatkan hasil panen. Setelah melakukan doa bersama, seluruh petani dan warga makan bersama di hamparan sawah yang luasnya lebih kurang 720 hektar. Kepala Desa Naga Timbul Trimo mengatakan kegiatan jamu tanah ini rutin dilakukan pada setiap musim tanam tiba dengan harapan dapat menghasilkan tanaman yang maksimal. Untuk itu para petani agar dapat berkoordinasi dengan petugas penyuluh pertanian dan pemerintah desa untuk mengikuti aturan dan pola tanam agar terhindar dari serangan hama serta meningkatnya hasil panen. Mudah-mudahan adanya jamu tanah ini hasil kami akan melimpah ruah. Harapan ke depan para petani yang ada di Desa Naga Timbul ini bekerja sama dengan pemerintahan desa dan sama-sama bekerja untuk meningkatkan produktivitas petani yang ada di Desa Naga Timbul. Para petani berharap panen padi kali ini lebih meningkat dibandingkan dengan panen sebelumnya dan pemerintah memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ya, pemirsa, karate adalah salah satu cabang olahraga andalan di Kabupaten Toba yang masih membutuhkan perhatian ataupun pembinaan yang lebih serius lagi karena mampu mempersembahkan 2 medali emas dan 2 medali perak dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Porprofsu untuk Kabupaten Toba. Jauh sebelumnya, cabang olahraga karate di Kabupaten Toba telah mengukir berbagai prestasi, baik tingkat nasional maupun internasional, seperti ajang PON, SEA Games, Asian Games, bahkan kejuaraan tingkat dunia. Dan dapat dikatakan Kabupaten Toba salah satu gudangnya atlet cabang olahraga karate di Sumatera Utara bahkan di Indonesia. Julukan ini bukanlah tidak mendasar karena dari berbagai
dekade dari generasi ke generasi, beberapa karateka Toba selalu mengisi pentas Platnas Indonesia PB4K. Beberapa nama yang pernah mengikuti Platnas PB4K dari Kabupaten Toba seperti Jan Peter Napitupulu, Doni Darmawan, Maruli Butar-Butar, Tebing Hutapea, dan Daniel Hutapea. Salah seorang pelatih karate Wandi Sihombing mengatakan pembinaan karate di Kabupaten Toba masih butuh pembinaan yang lebih serius dari pemerintah dan juga KONI Toba. Apalagi prestasi yang diraih selama ini adalah berkat dari pembinaan yang simultan dan berkelanjutan, namun belakangan ini prestasi tersebut harus diakui sudah mulai menurun. Wandi juga berharap agar pemerintah Kabupaten Toba dapat bersinergi dengan KONI Toba dalam pembinaan olahraga karate ini dapat bertahan menjadi salah satu olahraga andalan di Kabupaten Toba. Tahun terakhir ini, menurut saya selaku pelaku pembina karate itu sendiri itu sangat minim. Dan saya tidak memahami berapa dan bagaimana pengelolaan pendanaan KONI itu untuk pembinaan prestasi. Yang saya ketahui, kita sudah maksimal melakukan pembinaan karate, kita sudah maksimal mencapai prestasi karate untuk Toba, Sumatera Utara, dan Indonesia khususnya. Saat ini pembinaan yang simultan dan berkelanjutan sudah hampir tidak terjadi lagi, di mana faktor pembinaan juga tidak luput daripada pendanaan yang cukup serta fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Baik pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Kota Pematang Siantar. Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi favorit di Indonesia. Tidak hanya menawarkan banyak spot wisata menarik, namun juga dikenal dengan beragam destinasi wisata kuliner yang layak dicoba.
Salah satu tempat wisata kuliner di Sumatera Utara adalah Kota Pematang Siantar. Kota ini akan dilewati dalam perjalanan dari Medan ke Kota Prapat untuk menuju Danau Toba. Di Kota Pematang Siantar ada satu kuliner yang terkenal, yaitu makanan olahan daging burung goreng. Tepatnya berada di sisi jalan besar lintas Medan Siantar dan sangat mudah dijangkau. Pengunjung yang datang sebagian besar merupakan pendatang, baik itu wisatawan, tamu ataupun pejabat yang singgah untuk mencicipi olahan burung goreng yang sudah terkenal akan kelezatannya. Salah seorang koki Siti mengatakan ada beberapa olahan jenis burung yang disajikan seperti burung belibis, ruak-ruak, burung ayam-ayam atau burung merpati dan juga burung puyuh. Semua burung diternakan menghasilkan daging yang manis dan gurih. Terlebih disajikan dengan tambahan sambal kecap yang manis pedas, semakin membuat penggemar burung gak akan cukup melahap satu ekor. Cara penyajiannya, burung akan digoreng saat dipesan. Setelah dibersihkan, burung dimasak dengan bumbu hingga empuk. Disajikan dengan nasi dan beragam lauk lalapan berupa daun bayam dan juga sawi rebus. Sambal teri balado, terong, gulai, cibada, tahu goreng, dan sambal udang. Burung disajikan dalam satu porsi berisi 5 ekor burung. Harga burung goreng ditentukan dari jenis burung dan juga ukurannya. Seperti burung belibis dengan harga Rp30.000, burung ayam-ayam Rp20.000, ruak-ruak Rp13.000, merpati Rp12.000 dan burung puyuh Rp10.000 per ekor. Sedangkan untuk burung puyuh biasa dengan harga Rp13.000. Enggak, cuman paling ramenya itu Jumat, Sabtu, Minggu sama hari-hari besar, hari merah. Kendalanya apa? Ya nggak ada, ya semua jalan lancar. Harganya tetap, walaupun kalau sudah naik? Paling dinaikkan ya 1.000, 2.000 gitu. Kayak ini BBM naik, dinaikkan naik. Burungnya? Dari mana? Burungnya ada yang nganterin, Bu. Udah langganan? Ada yang nganter-nganter. Harapannya semoga lebih maju lagi, sukses. Salah seorang pengunjung, Ibu Teki, mengatakan dirinya sangat suka berkunjung ke rumah makan ini karena sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Selain menyajikan olahan burung goreng, juga menyediakan olahan lainnya seperti ayam, ikan, aneka seafood dan minuman dengan harga yang terjangkau. Tarik. Karena di sini kuliner yang terkenal di Siantar dan rasanya juga enak. Udah sering kalau ke Siantar singgah. Harganya gimana? Harganya lumayan terjangkau, standar lah Bu, sesuai dengan kantong. Kalangan pelaku usaha tanaman hias anggrek di Kota Pematang Siantar merasa optimis beragam jenis tanaman anggrek yang mereka budidayakan memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Prospek pasar tanaman hias anggrek di Kota Pematang Siantar menjanjikan seiring bertambahnya minat masyarakat terhadap aneka jenis tanaman hias. Jenis tanaman hias yang banyak diminati yakni jenis anggrek dan bunga pucuk merah. Beragam jenis anggrek yang dibudidayakan ukurannya juga beragam, mulai setinggi 20 cm hingga setengah meter. Salah seorang pekerja tanaman anggrek di Jalan Medan Siantar, Ani, mengatakan beragam jenis anggrek yang ditanamnya berasal dari Thailand dan terus berkembang, banyak pengunjung yang membeli. Anggrek yang dijual mulai dari harga Rp60.000 hingga Rp165.000 sesuai ukuran bunga anggrek. Harga tersebut cukup terjangkau mengingat anggrek masih menjadi primadona yang butuh kedisiplinan untuk merawatnya. Adapun jenis anggrek yang ditanam yakni Dendrobium, salah satu anggrek yang biasa digunakan sebagai tanaman hias ruangan ataupun taman. Bunganya sangat bervariasi dan indah. Dendrobium relatif mudah dipelihara dan sering berbunga. Pola pertumbuhan anggrek memiliki pertumbuhan ujung batang. Batang tersebut terus tumbuh dan akan berhenti setelah mencapai batas maksimum. Pertumbuhan anggrek akan berkembang dengan anakan baru yang tumbuh di sampingnya. Pada anggrek simpodial terdapat penghubung yang disebut rizoma atau batang di bawah tanah. Dari rizoma ini akan keluar anakan baru. Anggrek Dendrobium membutuhkan sinar matahari sedang hingga tinggi tergantung dari jenis Dendrobium. Jika suhu terlalu tinggi dapat dibantu dengan pengkabutan dengan menggunakan semprotan untuk menghindari penguapan yang lebih besar. Anggrek Dendrobium dapat disilang dengan beragam, tidak hanya berwarna dasar ungu dan putih saja, banyak anggrek berwarna kuning, merah, oranye, dan selang-seling. Tumbuhan ini termasuk langka dan sulit ditanam.
Namun persepsi tersebut berubah karena anggrek mulai ditanam secara massal. Selain anggrek dendrobium, ada juga anggrek bulan dan beberapa media tanam yang layak untuk dipelajari sebelum menggeluti bisnis anggrek atau menghiasi rumah dengan bunga anggrek. UMKM adalah salah satu penopang ekonomi terkuat dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai goncangan. Di kawasan Danau Toba, peluang UMKM untuk berkembang sangat menjanjikan dan mampu mensejahterakan masyarakat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, di mana jumlahnya mencapai 99% dari total usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 66% dan mampu menyerap tenaga kerja 96% lebih dari total tenaga kerja nasional. Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini mampu menghadapi berbagai macam goncangan ekonomi. Perkembangan teknologi dewasa ini membuat pengguna media sosial semakin meningkat, di mana menjadikan hal yang efektif membantu para pengusaha UMKM untuk naik kelas melalui munculnya beberapa e-commerce sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba terus mendorong keberadaan para pelaku UMKM, mengingat UMKM dan kepariwisataan sangat sejalan dan mampu memberi dampak positif terhadap pelakunya. Produk UMKM unggulan di kawasan Danau Toba adalah wastra atau yang lebih dikenal tenun ulos. Rata-rata pembuatan tenun ulos ini dibuat secara manual dengan pewarnaan alam. Banyak tempat di kawasan Danau Toba yang menjadi sentra pembuatan tenun ulos yang diproduksi oleh ibu rumah tangga bahkan kaum muda-mudi. Para pelaku UMKM khususnya tenun ulos di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, mengaku meski desa mereka berada di salah satu pulau di tengah Danau Toba, namun kain tenun yang dihasilkan sudah sangat dikenal hingga ke mancanegara. Selain kain ulos, produk UMKM yang menjadi unggulan di kawasan Danau Toba terdapat berbagai fashion dengan tulisan dan gambar Danau Toba. Keahlian para pelaku UMKM dalam mengukir kayu menambah aneka produk ukiran yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Kawasan Danau Toba juga terkenal dengan penghasil kopi terbaik di Indonesia, sehingga banyak pelaku UMKM mengolah biji kopi menjadi serbuk kopi Arabica dan Robusta. Salah satu produksi kopi yang cukup terkenal di kawasan Danau Toba adalah kopi Sidigalang. Setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini dapat melihat proses penggilingan biji kopi menjadi serbuk yang siap untuk diseduh. Kehadiran pemerintah dalam mendukung keberadaan para pelaku UMKM melalui pemberian akses terhadap perbankan adalah solusi untuk terus meningkatkan geliat UMKM. Pemerintah memastikan agar pelaku UMKM dapat bertumbuh harus menggunakan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan yang resmi. UMKM ini punya kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM ini akan berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi. Salah satu yang menjadi kendala pengembangan UMKM-nya adalah permodalan. Nah, bagaimana sekarang UMKM bisa terakses dengan kredit yang lebih luas lagi? Memang ada sejumlah upaya pemerintah, misalkan ada kredit usaha rakyat atau KUR dengan skema yang sangat berpihak kepada UMKM, tetapi jaminan yang diminta oleh perbankan ini juga menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk mendapatkan kredit.
Oleh karena itu perlu ada inisiatif-inisiatif baru di dalam pemberian kredit UMKM, bagaimana UMKM bisa mendapatkan kredit tanpa jaminan, atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu membuat sebuah skema jaminan kredit. Jadi ada yang namanya jaminan kredit daerah atau Jamkrida, kemudian ada juga jaminan kredit nasional yang intinya adalah memberikan jaminan kepada perbankan agar mau menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Kalau ada jaminan kredit daripada negara, maka UMKM bisa mendapatkan akses terhadap kredit. Selama ini UMKM sangat tergantung dengan rentenir karena mereka memang tidak punya jaminan dan rentenir bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan. Nah, ini yang perlu ada inisiatif-inisiatif baru dari negara agar UMKM kita bisa mendapatkan permodalan yang lebih mudah dan juga membantu dalam pengembangan usahanya. Salah satu lembaga perbankan nasional yang ada di kawasan Danau Toba terus memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM melalui kredit usaha rakyat bahkan tanpa agunan. Sebagai lembaga perbankan, khususnya Bank BRI, tentunya kami harus terus mendorong sektor UMKM melalui penyaluran dana kredit usaha rakyat tanpa proses yang sulit. Setiap bulannya penyaluran dana KUR tersebut sesuai dengan program pemerintah di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sudah mencapai target. Dan kami berharap melalui program KUR sektor ekonomi bisa bangkit kembali. Saat ini, para pelaku UMKM terus berbenah khususnya dalam menyambut delegasi G20 yang rencananya akan datang di kawasan Danau Toba. Sektor UMKM memiliki peranan penting dalam mensukseskan kehadiran peserta delegasi 20. Untuk itu, sebagai lembaga perbankan, kami akan terus mendukung keberadaan UMKM sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Keberadaan para pelaku UMKM di kawasan Danau Toba memiliki peluang untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Mengingat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara silih berganti berkunjung ke kawasan Danau Toba. Produk UMKM adalah hal yang paling dicari untuk menjadi buah tangan dan kenang-kenangan. Pemerintah dan perbankan diharapkan terus mengawal keberadaan pelaku UMKM sehingga mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemasukan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Ramadhanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.